Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas Tebin A dan kelas Tebin B, mata kuliah ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bertatap muka kembali meskipun secara virtual ya. Seperti janji saya sebelumnya bahwa untuk pertemuan setelah UTS itu ada penjelasan tentang materi selanjutnya dari saya. Bagaimana semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti perkuliahan meskipun perkuliahan ini kita lakukan secara daring. Seperti janji saya di awal pertemuan, meskipun pertemuan ini secara daring, saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan penjelasan, memberikan pembimbingan selama perkuliahan di semester ini dengan sama halnya ketika bertatap muka gitu. Jadi mohon disimak secara bersama-sama, dipahami secara bersama-sama tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan yang akan kita pelajari selanjutnya. Baik, tentang latar belakang dan ruang lingkup ilmu budaya dasar ya. Apabila diidentifikasi, mengingat kembali ya atau flashback materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 ya. Pada awalnya kita mempelajari tentang apa itu IAD dan IBD ya. Secara singkat IBD itu dijelaskan. Kemudian kita belajar tentang perkembangan penalaran atau pola pikir manusia ya. Di situ ada rasa ingin tahu, kemudian pola pikir deduktif, induktif, tentang intuisi, ini mohon maaf salah ketik, tentang intuisi, kemudian tentang tahapan berpikir waktu zaman dulu ya. Manusia itu berpikir ada percaya tentang mitos sampai dengan pemikiran secara ilmiah. Saya yakin mahasiswa sudah paham tentang apa yang sudah kita pelajari terkait dengan perkembangan penalaran atau pola pikir manusia. Apabila lupa silahkan diingat kembali. Nah, setelah kita mengetahui tentang perkembangan pola pikir manusia, kita mengarah kepada pembentukan alam semesta ya. Pembentukan alam semesta itu ada teori-teori di dalamnya ya, ada teori pembentukan alam semesta, kemudian Big Bang ya, ledakan itu sudah kita pelajari tentang ada galaksi, pembentukan bumi, matahari, bulan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan alam semesta. Ini sudah dibahas secara detail oleh kelompok 1. Kemudian yang kedua tentang perkembangan sains, itu ada biologi, fisika dan kimia ditinjau dari ilmu pengetahuan barat dan Al-Quran. Begitu juga mohon maaf, begitu juga dengan teori evolusi ya. Tapi kita kemarin fokusnya pada ini, perkembangan sains ditinjau dari ilmu pengetahuan barat dan Al-Quran tentang biologi, fisika dan kimia ya, yang fokusnya di situ. Selanjutnya ini dibahas oleh kelompok 2, apabila lupa nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian yang ketiga teori teknologi barat dan masalah lingkungan hidup ya. Ini perkembangan teori barat pada masa silam, dampaknya seperti apa, kemudian sains dan teknologi. Kita juga belajar tentang beberapa ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan tidak hanya dari barat tetapi juga dari keilmuan Islam atau barat atau agama Islam yang terdapat di wilayah semenanjung Arab ya. Itu ada Ibnu Sina yang sudah kita pelajari. Dan yang terakhir yang sudah kita pelajari adalah tentang peran iptek dalam kehidupan manusia ya. Tentang iptek dalam pangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, transportasi dan kemakmuran masyarakat. Bagaimana iptek-iptek itu bekerja, bagaimana iptek-iptek itu berkembang, bekerja dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, meskipun ada dampak yang harus ditanggung oleh manusia. Tetapi yang sudah kita bahas, dampak tersebut dapat diatasi ya, dengan daur ulang, dengan menjaga kebersihan, menjaga ekosistem dan lain sebagainya. Baik, apabila masih perlu pemahaman silahkan diulang kembali tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Apabila dipahami dari beberapa materi ini cenderung kepada pembelajaran terkait dengan ilmu alamiah ya, alamiah dasar, belum menyentuh ke budaya dasar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu budaya dasar atau IBD. Fakta hubungan pendidikan mahasiswa dan kehidupan masyarakat ya.
Yang terjadi saat ini adalah terjadinya pendidikan menjadi kumpulan kaum elit. Maksudnya adalah ada sekat pembatas ya. Jadi orang-orang yang berpendidikan ini cenderung individualis dan memikirkan fokus pada bidangnya saja tanpa adanya hubungannya dengan kehidupan masyarakat di sekitar. Kemudian terkotak-kotak pada tenaga ahli tertentu. Padahal ketika kita lulus dari pendidikan nantinya menjadi sarjana ya, harapan masyarakat sekitar adalah agar mahasiswa ini berkembang di lingkungan masyarakat, kemudian berdampak positif dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang terjadi adalah para pendidik, para kaum pendidikan ini cenderung fokus pada keilmuannya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Itu fenomena yang terjadi. Harapannya setelah mempelajari ilmu budaya dasar nanti bisa mengetahui ada tambahan informasi, oh ternyata keilmuan itu juga bisa digunakan untuk perkembangan pertumbuhan masyarakat di lingkungan sekitar gitu ya. Ya, ilmu budaya dasar diberikan sebagai pelengkap pembentukan sarjana yang mampu memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. Ini harapan masyarakat di lingkungan sekitar ya. Jadi tidak hanya menjadi orang pintar saja, tetapi orang pintar yang bermanfaat di lingkungan masyarakat. Itu tujuan dari ilmu budaya dasar gitu. Salah satu cara adalah melalui kebudayaan. Ya. Pembangunan masyarakat itu salah satunya melalui kebudayaan sebagai unsur penting dalam membangun bangsa, watak dan kepribadian yang lebih serasi dengan tantangan zaman. Gitu. Maksudnya di sini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kehidupan masyarakat adalah melalui budaya ya. Budaya itu tidak hanya dibayangkan sebagai karapan sapi dan lain sebagainya ya, tetapi hal-hal yang menjadi ini pola pikir, adat istiadat, kebiasaan sehari-hari gitu ya. Makanya ada adat timur, adat barat gitu ya. Bagaimana kita tidak perlu mengikuti orang barat supaya terlihat pintar, kita tetap menjadi diri kita sendiri, dan hasilnya banyak sekali ya orang-orang pintar dari Indonesia memenangkan olimpiade dengan memakai adat dan istiadat dari timur tanpa menggunakan adat barat gitu. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami bersama setelah kita mempelajari tentang ilmu alamiah ya dan pola pikir alamiah seperti apa, kita masuk ke ranah ilmu budaya dasar ya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar ya gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti mahasiswa tidak terkungkung pada pendidikannya sendiri, tapi bagaimana pendidikan itu nanti bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, permasalahan budaya yang terjadi ya saat ini ya, ada primordial atau kesukuan atau kedaerahan. Jadi orang-orang tersebut hanya fokus pada daerahnya sendiri, sukunya tersendiri tanpa atau berinteraksi dengan suku-suku lain begitu. Kemudian laju pembangunan yang sangat cepat ini membuat manusia atau masyarakat cenderung memikirkan dirinya sendiri ya tanpa melihat lingkungan sekitar itu harusnya bagaimana, masyarakat sekitar supaya lebih maju bagaimana begitu. Kemudian kemajuan teknologi ini bisa nampak misalnya dalam sebuah forum tidak ada interaksi yang bagus karena masing-masing menggunakan HP atau telepon genggam masing-masing tanpa adanya interaksi sosial di dalam sebuah forum tersebut. Nah, itu contoh dari fenomena permasalahan budaya yang semakin terkikis oleh primordial, pembangunan dan juga kemajuan bidang teknologi. Begitu ya, supaya semoga dapat menangkap apa yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa kita perlu memahami ilmu budaya dasar ya. Karena ilmu budaya dasar ini adalah bekal yang harus diinternalisasi atau benar-benar dipahami oleh mahasiswa agar nanti memiliki sifat-sifat yang peka terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat ya. Tujuannya IBD tadi ya, khususnya yang tujuan khusus yaitu mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikirannya baik yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Ini tujuan khusus ya.
Setelah kemarin kita belajar tentang alamiah, kita belajar tentang hubungan, menjaga hubungan yang baik dengan diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar. Ini kalau dipahami secara mendalam terkait dengan perasaan ya, terkait dengan rasa gitu. Kalau yang kemarin itu kan terkait dengan ilmu-ilmu alamiah ya, pemikiran-pemikiran alamiah. Kalau sekarang lebih kepada hubungan dengan masyarakat seperti apa menggunakan budaya yang baik dan benar. Kemudian tujuan secara umum menajamkan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ya. Jadi misalnya nanti si A ini berada di Madura, kemudian mendapat tugas atau menjadi pengajar di daerah yang berbeda, misalnya di Jawa atau di Sumatera, di Kalimantan. Dengan pemahaman tentang budaya dasar ini, mahasiswa tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan tentang masalah kemanusiaan dan budaya. Yang ketiga, mengusahakan agar mahasiswa tidak jatuh dalam sikap-sikap kedaerahan. Dan yang keempat, mengusahakan wahana komunikasi para akademisi kita agar mereka mampu berdialog antara satu dengan yang lain gitu ya. Hubungan seperti ini yang menjadi tujuan ilmu budaya dasar ya. Silahkan dipahami kembali yang dulu itu seperti apa ya, yang alamiah ya, kemudian yang budaya ini seperti apa, sentuhannya itu di mana, perbedaannya itu di mana gitu. Nah, ini yang dimaksud tadi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ilmu budaya dasar. Mahasiswa itu nanti mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu budaya dasar, tentang kasih sayang, keindahan, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, dan tanggung jawab di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan kesehariannya gitu. Jadi dapat dipahami bagaimana menggunakan kasih sayang yang bagus, keindahan yang bagus, kemudian mampu memahami penderitaan itu bagaimana. Karena ini kalau misalnya orang-orang berpendidikan kan cenderung memikirkan dirinya sendiri ya, tanpa memikirkan bagaimana saya itu dapat mengaplikasikan keilmuan saya di lingkungan sekitar sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar sesuai dengan budaya masing-masing. Kemudian tema yang perlu dikembangkan, pokok bahasanya yang pertama yaitu ilmu budaya dasar hubungannya dengan kesusastraan, seni rupa, dan seni musik. Kemudian ilmu budaya dasar hubungannya dengan agama, ilmu budaya dasar hubungannya dengan filsafat, ilmu budaya dasar hubungannya dengan keindahan, hubungan dengan nilai-nilai karakter ya, cinta kasih, penderitaan, keadilan, dan budaya, dan seterusnya. Nanti silahkan anggota kelas dibagi sesuai dengan pokok bahasan di atas ya, tanpa membuat makalah, hanya bertanggung jawab menjelaskan tentang pokok-pokok bahasan tersebut ketika pertemuan dilaksanakan. Misalnya nanti itu pertemuan selanjutnya ya membahas tentang poin IBD yang berhubungan dengan kesusastraan, seni budaya, dan seni musik. Nanti anggota-anggota yang ada di sini yang sudah dibagi tadi itu membahas tentang hubungan IBD dengan kesusastraan, seni rupa, dan seni musik. Ini nanti seperti apa? Hal-hal budaya apa yang ada dalam bidang ini begitu dari mahasiswa yang sudah dibagi gitu. Itu ya. Rujukannya ini semoga dapat dipahami tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang IBD yang berhubungan dengan hal-hal yang lain gitu. Sekali lagi untuk yang terakhir ini silahkan nanti dibagi di kelas, dibagi menjadi beberapa sub pembahasan ya, tanpa membuat makalah, hanya siapa yang bertanggung jawab nanti menjelaskan tentang IBD hubungannya dengan kesusastraan, seni rupa, dan seni musik. Kemudian IBD hubungannya dengan agama itu seperti apa, IBD hubungannya dengan filsafat itu seperti apa, dan IBD hubungannya dengan nilai-nilai karakter itu seperti apa. Itu siapa nanti yang akan menjelaskan dalam kelompok begitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa diskusi melalui grup WA yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.